Shalom, selamat pagi. Selamat datang di Renungan Harian Toraya, Kamis 9 Januari 2025. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 amin. Pembacaan terdapat pada Pengkhotbah 2 ayat 1 sampai 11. Pengkhotbah 2 ayat 1 sampai 11. Hikmat dan kebodohan adalah hal yang sia-sia. Aku berkata dalam hati, mari, aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat, dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Amin, firman Tuhan. Menikmati hidup dalam tuntunan hikmat-Nya. Siapa yang tidak menginginkan kesuksesan dan kemakmuran dalam hidupnya? Tentu tidak ada yang realistis. Memang hampir setiap orang bukan hanya sekedar menginginkan, melainkan juga sungguh-sungguh memperjuangkan kesuksesan, kekayaan, kemakmuran dengan sekuat tenaga dan daya, sehingga pernyataan yang sering kita dengar mengenai dua hal yang paling diinginkan orang dalam hidup ini, yaitu tahta dan harta, menjadi benar adanya. Dalam Pengkhotbah 2 ayat 1 sampai 11 terungkap dua hal yang begitu diinginkan oleh manusia dalam hidupnya, yaitu harta dan tahta, bahkan wanita. Semua telah dicapai dan dinikmati oleh pengkhotbah Salomo. Bahkan Salomo begitu terkenal melebihi para pendahulunya. Dengan semua pencapaian itu, mestinya Salomo lah orang yang paling bahagia lahir batin. Namun dari hasil penyelidikannya atas hidupnya yang dijalaninya serta semua yang telah dicapai dan dinikmatinya, ia justru menyimpulkan bahwa segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Pengkhotbah 2 ayat 11. Pengkhotbah sungguh menyadari bahwa semua yang telah dicapai dan dinikmati secara melimpah, yakni kekayaan, kuasa, kehormatan, ketenaran, kejayaan, dan kesenangan seksual, semua itu akan berlalu dalam waktu yang singkat dan berakhir sia-sia. Kata kunci yang digunakan dalam kitab ini adalah hevel, artinya tarikan nafas yang pendek, yang singkat. Pengkhotbah memahami hidup ini rapuh, rentan, singkat, pendek, hanya seperti tarikan nafas. Hidup ini sesingkat nafas yang cepat berlalu, namun hanya itu yang kita miliki. Kita hidup di dunia ini ibarat tarikan nafas saja, sangat singkat. Maka kita harus berhikmat dan bertanggung jawab dalam menjalaninya. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini hendaknya dilakukan dengan hikmat dan takut akan Allah. Pasal yang kelima ayat yang ke-6b. Demikian juga setiap hal yang kita peroleh dan nikmati dalam hidup ini, kita nikmati di dalam Dia, sebab segala sesuatu bersumber dari Dia. Ayat ke-24, ayat ke-25. Dan kita di dalam Dia, maka kita akan menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah baca firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati, amin.